Tarekat Tijaniyah, ya. Tarekat Tijaniyah itu diriwayatkan oleh Sidi Ahmad Tijani. Beliau berguru kepada banyak masyayikh, ada yang Syaziliyah, ada yang Samaniyah. Bahkan waktu di Madinah, beliau bertemu dengan salah satu ulama besar, namanya Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samani. Maka beliau ngambil talqin zikir juga di sana dan berguru. Lalu dengan berkat bimbingan para masyayikh tersebut, beliau mencapai kualitas rohani yang bahkan melewati guru-gurunya tersebut. Ya, maka beliau dapat izinlah oleh Allah, secara rohani oleh Rasulullah dan secara ijazah dari guru-gurunya, ijazah tertulis untuk mengajarkan zikir, untuk membimbing umat, sahabat-sahabatnya, teman-temannya zikir. Salah satu zikirnya la ilaha illallah, ya, kemudian juga ada salawat dan macam-macam salawat. Ini kekhasan dari Sidi Ahmad Tijani. Namun teman-teman, tarekat Tijani ini diriwayatkan oleh murid-muridnya. Nanti ada murid-muridnya yang terjebak kepada fanatisme. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa salat Fatih ini lebih mulia dari Quran, dan semua itu dinisbatkan ke tarekat Tijaniyah, dan itu tidak benar. Walaupun ada orang Tijani ngomong begitu, ya. Belakangan kemudian dikatakan bahwa Sidi Ahmad Tijani kalau orang sudah masuk ke tarekatnya nggak boleh ngambil tarekat lain, ya. Kalam-kalam begini mungkin di zamannya, di zaman beliau, ya, karena beliau adalah pimpinan para wali di zamannya, ya. Kalau sudah masuk tarekat itu di zamannya, maka ya itu cukup. Tapi setelah zaman murid dari murid-muridnya, tarekat Tijani menjadi seperti tarekat yang lain, Naqsyabandi, Syazili, Qadiri. Artinya unsur kurikulumnya, unsur yang kita sebut tahzibun nafsiyahnya, terapi nafsiyahnya lebih dominan daripada ma'rifatu ar-ruh, ma'rifatul ilah, ya, kepada knowledge mengenai sir-sir dari ruh yang Allah titipkan kepada qalbu Sidi Ahmad Tijani. Akhirnya pada sibuk di riyadhah, ya. Baca salawat ini lebih afdal begini, lebih afdal begini. Nah, itu sama, semua tarekat sama, ya. Dan semua imam tarekat ngomong dengan hal yang sama. Jadi saran saya, coba cari nanti sanad tarekat Tijani yang tidak terkena oleh masalah ini, ya, fitnah-fitnah seperti tadi, dan itu masih ada, ya. Mereka masih banyak dan kita bisa temui, ya. Saya pernah konfirmasi ke ulama-ulama di Mesir, ya, kita tanya kepada masyayikh-masyayikhnya, ustadz-ustadznya juga, apa emang orang Tijani ngomong begitu, bahwa sholawat ini lebih afdal di Quran? Oh, nggak ada gitu. Atau orang yang udah ngambil Tijani nggak boleh ngambil yang lain? Enggak, ternyata Syekh Muhammad Abdul Latif At-Tijani sendiri itu tidak mengatakan itu, bahwa beliau tarekatnya Tijani dan ahli hadis. Tarekatnya banyak sekali, ya. Jadi itu harus dipahami, dan mohon maaf kepada ikhwah Tijani, bahwa larangan setelah ngambil tarekat Tijani nggak boleh ngambil yang lain, itu di zaman Imam Tijani, Sidi Ahmad Tijani menjadi ghaus, pimpinan tertinggi dalam pangkat dan jabatan kewalian. Adapun setelah generasi ketiga lah, ya, itu menjadi biasa lagi, sama seperti toriko-toriko yang lain. Nah, karena al-ghaus ini jatah dari Allah kepada orang yang mengerti ma'rifatuz zat, mengerti sir dari zat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak boleh bagi kepada umat secara serampangan.